kami akan kembali. Bisa pakai cow kata Your gitu. team is picking. Temannya sendiri. Canda-candanya begitu. Dan ternyata Atlas, oke. Dreams, apakah akan membawa mimpi buruk atau justru malah membawa mimpi indah? Iya, tapi apakah Dreams dengan Atlasnya akan bisa seagresif di game pertama tadi dengan Hilda ya? Kayaknya akan ada dua mode permainan lagi dari si Dreams ya. Nggak bisa terlalu rusuh kayak di awal-awal Nggak juga. akan bisa terlalu rusuh karena balik lagi Atlas cuma punya escape ability-nya dari perfect match-nya Iya, perfect doang. Dan agak sedikit sayang sih kalau misalkan dia selalu rusuh dan juga langsung mengeluarkan flickernya berkali-kali. Oke, ini dia 10 hero sudah di-pick. 40. Purify tidak ada yang menggunakan. Wow, ini bantingan-bantingan dari Atlas akan on point banget. Cuman kali kalau nggak salah ada ada cukup banyak flicker yang digunakan oleh pemain-pemain game Arrow mungkin nantinya di saat ada flicker ataupun sebuah inisiasi dilakukan dari Atlas yang mencoba untuk mendekat ke arah game Arrow, mereka mungkin akan bisa kabur dengan flicker tersebut. Tapi inilah dia seluruh hero yang udah diambil oleh game Arrow dan juga Bigoton Alpha di game kedua. Siapakah yang akan mendapatkan pertandingan tersebut? Kalian semua boleh langsung nongol di kolom komen kita 2-0 untuk Bigetron ataupun 1 sama nantinya. Boleh ikut prediksi di Timo TV juga kalian semua bisa ikut prediksi 2-0 atau 1 sama. Ini dia Xbox, AK, Yesansin, Balmon dan juga udah ada Valir. Sementara untuk Bigetron Alpha ada Tamus Cecilion, Hayabusa, Atlas dan juga ada Khalid. Sesaat lagi kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan game kedua di match yang pertama di week yang kelima ya. Yes, inilah dia game yang kedua dan dengan graf yang sebenarnya mirip-mirip dengan game pertama. Tapi kita lihat dari gameplaynya. Oke, Fredo, tas. Ini dia yang ditunggu-tunggu, Fredo. Di awal-awal sudah mengeluarkan tas-tasnya. Apakah akan membuat dari mental musuh bisa langsung down? Ya, bisa bermain lebih agresif lagi. Dan kali ini memilih untuk mengambil refleksnya dari Nasty yang udah bergerak udah level 2 juga. Little Wanderer menjadi satu incaran pasti. Wah, dua Little Wanderer diambil mereka loh. Bener banget, diambil sama Mars, sama Balmon juga. Atau mungkin diambil sama seorang Rainbow. Oh enggak, diambil dari Nasty. Dan tampaknya Hayabusanya bener-bener nge-secure dulu untuk buff awal-awalnya. Buff merah dan juga buff birunya. Dan mereka juga dari zoning juga dari seorang Akai-nya yang mungkin akan rusuh dengan Repo. Kalau untuk cutting saja di arah bottom lane-nya. Oh ternyata tukeran ya. Repo-nya yang pakai Khalid, sedangkan Matt-nya yang pakai Tamus. Iya. Tapi tetap pakai flicker juga ya. Tetap. Pakai flicker juga. Baiklah kalau gitu sementara Dreams dengan Atlasnya berjalan sendirian, tapi Repo sekarang udah maju lagi ke bagian depan. Flicker ke arah belakang, tidak terkena stun. Dan mencoba untuk balik lagi ke lane masing-masing. Di arah top lane, kuatnya dihabiskan loh ini armornya. Kira-kira armornya dihabiskan. Dan akhirnya calon seorang Mat. Ternyata sama-sama mengerikan ya Tamusnya dengan Repo di game yang pertama. Iya, langsung aja untuk Little Crab-nya dipersembahkan oleh Brans ya. Masih 140 loh padahal. Apakah kena hit deh? Masih Little kayaknya keriset berapa kali sih tadi kali ya. Bukannya berubah di 130 dia auto gede ya? Dia langsung auto gede harusnya gitu kan. Auto gede di 130 ya, tapi oke. Kalau misalkan dilihat dari keuntungannya lebih didapatkan sama Genflix sih. Kalau misalkan dilihat dari Mr. Crab yang didapatkan oleh Hayabusanya masih kecil di arah atas, sedangkan di arah bottom lane-nya dari Yusin-nya dapetin Mr. Crab besar, gold buff-nya itu yang udah ukuran besar. Dan juga dari XP yang didapatkan juga bahkan gold-nya. Tapi ternyata tanpa kita sadari First Blood diamankan oleh Balmon deh. Iya, Gameplay Arrow berhasil mendapatkan First Blood-nya. Tapi udah ada pergerakan di atas sana. Hayabusa langsung mendekati ke arah Xbox. Udah ada Cecilion juga di bagian belakang. Langsung aja Sanguine Claw. Kali ini Bad Fist bisa dikeluarkan. Bad Impact tadi nggak mengenai. Tapi udah ada Lance Sanity untuk kabur ya. Yes, langsung recall. Mencoba untuk di-cancel kah? Enggak, ternyata. Ada Dreams yang belum level 4. Dapatkan level 4 ya sekarang. Walaupun kita lihat sini, mau dikeluarkan Fatalingnya kah? Ada 1-2 orang. Gak mau dikeluarkan, lebih milih untuk sabar lagi. Burst Fireball dari seorang Clay. Mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Bigetron Alpha. Sudah sama-sama level 4 antara Fredo dan juga Dreams-nya. Dan gak berhasil, Nasty. Lethal counternya nyaris saja ngerebut
red buff ya. Hampir aja dari lethal counternya ngambil red buff, tapi untuk sekarang Last Insanity di pop up tapi tetap didapatkan oleh Jisan Shin. Fredo. Langsung aja nabrak. Disaster bro, dan dia yang malah harus tumbang, tapi masih ada ultimate penetrasi juga harus tumbang, menghilang itu saja. Dibakar burst fireball oleh seorang Valirnya Clay. Wow, Brans menghilang. What? Di mana dia tadi, di dalam rerumputan ya? Langsung kebakar kayak begitu, langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Sayang banget, kali ini kerugian hadir untuk Bigetron Alpha di mana mereka kehilangan satu core utamanya. Waduh. Dijagain langsung ya untuk blue buff-nya agar tidak ada yang mendekat. Keriset dong. Nah, lo keriset yang gedenya kan, tapi boleh lah untuk Brans lah. Dapetin blue buff terlebih dahulu. Dan red buff-nya juga kayaknya sudah diambil duluan tadi. Belum sempat dapetin blue buff ya. Ada ultimate dikeluarkan. Rinasmi yang benar-benar sekarang menang lane. Melawan serang Ripo dengan menggunakan Balmonnya. Menuju ke arah Curse Helmet dan mungkin sudah jadi Curse Helmet-nya. Sudah dapetin level 6. Untuk di bagian bawah nikmat banget juga tadi Balmon ya. Dia melakukan rotasinya cukup bebas juga. Tapi untuk sekarang Fredo-nya dengan Akai tadi agak sedikit offside. Terpaksa mengeluarkan Hurricane Dance agar bisa selamat dari area konflik tersebut. Hanya saja di bagian atas Mars didampingin juga oleh Ward. Lalu ada Clay di belakangnya. Tamu seorang diri. Inferno-nya langsung di pop up. Akankah dia bisa bertahan karena langsung ke boost begitu aja untuk sisi HP-nya sakit banget. Tapi di bagian bawah telah tercipta sebuah yang malah harus hilang. Belum dikeluarkan ultimate karena masih cooldown, sudah dikeluarkan ternyata dan dimajuin lagi Ripo-nya. Double kill dari seorang Rinasmi. Balmon yang benar-benar mengganggu, dihajar lagi Rainbow-nya. Masih ada flicker ke arah belakang, mencoba untuk maju lagi, ada seorang Akai Fredo-nya ternyata langsung Hurricane dan masih ada Purify dan langsung dijepit, dikeluarkan Rainbow. Belum ada ultimate, tidak ada lethal counter. Mau diajarkah Rinasmi? Gak nyampe ternyata, lethal counternya gak nyampe dikeluarkan tadi. Terculik satu persatu untuk anak-anak Bigetron Alpha. Kali ini Cornet di sisi atasnya hilang, di sisi bawah bonyok, tengah juga berhasil diratakan. Wow, ini permainan yang sangat gemilang dari Gatling Arrow dan sesaat lagi mungkin tetas akan bisa kita saksikan dari Fredo ya. Dia replay by Axe, double kill didapatkan dari seorang Rinas. Ternyata dari Ripo-nya belum dapetin pasifnya tadi. Movement speed-nya masih cukup lambat, dikejar sama Balmonnya. Gila tadi pinter banget juga. Selagi ada minion pokoknya gas terus aja, bahkan menghilang 2 orang. Tadi mau ngebabat malah 2 orang ya. Gitu. Ya kita Balmonnya, tapi untuk sekarang telah terjadi pertukaran lane, tapi Balmonnya ada di bagian atas lagi. Galak banget bos. Wes, udah ada brute force bro, hati-hati, ada Curse Helmet juga menuju ke arah Bloodlust dari seorang Balmonnya ya. Tas. 1, 2, 3. Ini maju lagi, set, recall lagi kah? Oh, 1000 pounder tuh si Akainya. Tuh, ya. Buka lagi. Iya, berani banget untuk Fredo-nya ngezoning seperti itu. Dia berada di belakang garis pertahanan dari musuh. Cecilian udah deket banget, lalu ada Valir juga di dekat ada Akai. Purify sih tapi. Akankah dia mau maju dan memberikan Hurricane Dance-nya serta bisa mengunci, tapi di bagian atas udah terjadi sebuah pengeroyokan antara 2 player ini, Rinasmi dan juga Mars mengeroyok ke arah Tamus. Tamusnya pun harus mundur, tertekan Bigetron Alpha. Yes, Blender lagi dilempar, Fredo hanya membuka visionnya saja melihat di rerumputan siapa yang bersembunyi di sana. Sekarang keadaannya berbalik di game kedua, ternyata Bigetron Alpha masih bisa ditekan oleh teman-teman dari game Sherlock. Ini benar-benar dari kedua tim melakukan perlawanan yang bahkan kita lihat juga Brans-nya dari Hayabusanya ditekan begitu saja. 1000 pounder. Belum berhasil untuk Hurricane Dance juga nggak berhasil untuk menjepit. Goyang patah-patah di baiting saja Fredo. Ini dia bocah tengik yang kita tunggu-tunggu. Setelah game pertama dia terdiam, lesu dan tidak melakukan taunting apapun. Tapi di atas ya ada lethal counter. 1 melawan 3 dan dia tidak takut dari seorang Rinasmi. Dan ternyata masih bisa diamankan untuk red buff-nya dari seorang Hayabusa. Kuat banget loh Rinasmi, ada 4 orang tadi langsung masuk ke dalam ataupun ke area pertahanan yang dia miliki untuk di arah red buff-nya. Tapi ternyata dia jauh lebih kuat dan sekarang. Tuh ya. Panda ya ampun, ini bentar lagi lompat ke depan 1000 pounder langsung nih ya. Hurricane Dash dikeluarin udah fix. Tas lagi nih.
Ayo coba muter mulu. Tapi Atlas yang digunakan oleh Dream juga masih memiliki PR yang cukup tinggi. Dia benar-benar nggak bisa masuk dalam pertahanan yang dibikin oleh without Gambling Lord. Aero War. Coba this, enggak ternyata. Masih bisa untuk di defend, masih bisa untuk ditahan. Lordnya masih muncul di 80 detik lagi. Dan sekarang kondisinya berbalik di game yang kedua. Justru malah Genflix yang ngamanin blue buff-nya. Dari seorang Yishun Shin-nya 6.300 dan Hayabusanya hanya 4.000. Bahkan Alice Battle aja belum jadi. Ini satu item core-nya dari Haya aja belum jadi. Ini PR banget sih untuk sekarang, tapi ternyata tadi kita lihat aja udah ada Cyclone Swipe dari Balmond yang baru putar-putar. Atlasnya pun harus pergi semua diputerin, perih banget. Udah ada Sunwing Cloud juga, Bad Fist, Bad Impact, Lethal Counter, tapi matnya masih cukup kuat, berhasil pulang mereka kali ini. Waduh Net ini gimana untuk Bigetron Alpha ini? PR-nya kenceng banget Net. Udah kan, oh my god, Fredo Umay! Tapi ternyata masih bisa kabur dan ada Fatality yang dikeluarkan juga, ada seorang Watt. Langsung mengeluarkan Insanity dia, tapi masih ada Immortality. Flicker karena belakang, Ripo-nya juga masih bisa flicker ternyata. Dan nge-heal dia, jongkok ngisi darah walai. Wow, ini team fight yang bener-bener ngagetin dan agak sedikit miss saja tadi ketika dia gak langsung ngejepit dari Hurricane Dance, hanya mendorong sedikit dan langsung ada flicker. Untung saja masih bisa dihindari dari Dreams-nya ya. Apa Ripo dari Ripo-nya. Iya, tadi Ripo juga udah hampir aja balik ke dalam base-nya dalam keadaan nama doang. Untungnya masih bisa dengan quicksand dia ngedep, darahnya nambah, selamat sudah. Coba kejadian tadi di mana? Ini mendadak banget, udah kayak tahu bulat, tadi ada langsung di situ ya. Masuk ke dalam, muter-muter, buset dah bikin kaget. Fredo. Ya ampun, tapi perlahan tapi pasti nih. Kencang banget. Perlahan untuk sisi golnya mereka juga udah mulai mendekati, ada sekitar 5.000-an sekarang golnya. Santuy aja nongkrong di depan ya kan tuh, pura-pura nge-lag tuh. Tas bang sama Rainbow. Tas. Weh deh. Taunting dibalas taunting ya. Mereka dipisahin tembok doang kayak begitu ya, tapi saling taunting. Endless Battle diambil oleh Mars karena tadi udah level 15. Sementara untuk Hayabusanya masih level 11, tertinggal 4 level. Buset dah. Match 10 level 15. Cepet emang kalau berapa ya. Wave Minion pun udah langsung hadir di arah top lane-nya. Sementara tuh Xbox dan Balmond masih setia di dalam bush. Jadi si Balmondnya hanya melihat dari kejauhan. Wattnya di tengah untuk ngebakar-bakar dari Wave Minionnya. Di bottom lane masih dicuekin juga. Ini mereka sepertinya mau ngambil 1 atau 2 hero baru ke arah Lord-nya Net ya. Atau emang di zoning Lord-nya solo aja dari si San situ. Enggak. Mereka nunggu untuk menit ke-12. Mereka coba untuk zoning. Coba untuk farming juga dari Mars-nya. Dia benar-benar ngejaga dari jungle tim Bigetron Alpha. Udah menit 11-15. Dan ini emang benar-benar rencana mereka adalah bikin Lordnya di NH terlebih dahulu. Dan ternyata Fatality terkena 20 Hurricane yang bagus. Tapi ternyata di sini mungkin akan menjadi titik balik untuk Bigetron Alpha. Oh my god, ini akan menjadi bencana kalau kata Ranger emas. Wattnya sekarat dan tidak ada armor lagi dari Draspi-nya juga langsung dikejar, dihajar balik. Dan ada 1-2 hero dan bahkan mega kill dapatkan oleh Balmond. Tapi ternyata Marsya damage-nya cukup besar. 2 dibalaskan dengan 2. Wow, Balmond masih bertahan loh. Ini ada sedikit miskom kayaknya dari Fredo-nya. Sebenarnya Fredo-nya bagus banget untuk ngebuka, tapi tidak ada follow up damage juga. Dan ternyata malah kehilangan 2 duluan dari Genflix Warfare. Walaupun dengan emblem support dengan talent 3-nya, Fredo udah kembali hidup. Ini kalau diulangin berkali-kali bisa jadi titik balik untuk Bigetron Alpha. Replay by Axe. Nah ini ya, lihat ya. Padahal tadi Hurricane Dance-nya nggak ketangkap di replay. Itu udah bagus banget yang cepet 2. Tapi Fatality-nya berhasil menyelamatkan dan bahkan ngebalikin keadaannya. Dari Watt-nya juga nggak bisa bertahan, kehilangan armornya. Dan dari Yishun Shin-nya, walaupun dia punya damage yang besar, tapi dia tidak mau jaraknya terlalu dekat dan bikin, apa ya, bisa dibilang kayak nge-tilt gitu dan akhirnya bikin blunder. Dan bikin snowballing juga untuk tim Bigetron Alpha. Wow. Lihat goldnya sekarang, hanya beda 6.000. Untuk dari sisi goldnya juga udah mulai terkejar ya untuk Bigetron Alpha tadi ke arah Genflix Arrow. Walaupun 2 orang pertama tadi hilang dari Genflix, tapi tidaknya dengan dari Balmond dia nahan semua damage yang masuk. Dia berhasil untuk memberikan damage balasan, lethal counternya on point. 7.200 sekarang gol yang dimiliki oleh Hayabusa mengarah langsung ke BOD, tapi Sansin hampir menyentuh di angka 10.000 dan bahkan Malphite Roar untuk menambah penetrasinya akan semakin menyakitkan lagi bagi anak-anak Bigetron Alpha.
Yes, tidak membuat item defense langsung ke arah Malefic Roar dari seorang Marsnya. Dan sekarang kondisinya semakin berbahaya lagi karena Balmonnya udah jadi. Ya. Untuk Queen Swing-nya bisa akan lebih bertahan lagi untuk menghadapi musuh-musuh yang depannya. Buat tidak ada immortality, masih dalam cooldown dan langsung diajar begitu sama Lordnya. Dikeluarkan juga untuk ultimate-nya hujan api. Kalau kata Ekoju Aura dari Dream belum dikeluarkan flickernya, masih ada ultimate juga fatalingnya. Sudah hilang 2 turret daerah tengah menuju ke arah bawah, tapi minionnya masih jauh di belakang. Seperti jodohnya Pulung yang masih jauh di Ya mana Allah itu ya. Bapak, sedih banget pakai sekarang bilang lagi, tapi Rinasmi berputar-putar dengan Cyclone Wave-nya. Semakin banyak minion, semakin kenyang, semakin kaya lagi untuk sisi enemy-nya, tapi udah gundul untuk 10.000 turret. Akankah mereka bisa bertahan di sudah mulai masuk. Last Insanity hanya untuk mengusir pemain dari Victor Alpha. Mereka fokus dan tampaknya di sini masih bisa dihindari dengan Traceless ya, dan langsung dimenangkan 1-1. Wow, oleh Gambling Arrow Wolf, baik banget permainan. Mereka anteng, mereka senyap dari awal, tapi ternyata ngebalikin 1-1 skor antara Gambling Arrow Wolf versus Bigetron Alpha. Wow, ini benar-benar luar biasa permainan dari kedua tim. Kita pakai di game yang kedua. Benar-benar dengan draft yang kayaknya mereka udah... Kita bakal melihat di sini ada satu item yang sangat menarik dari Clay, itu adalah Glowing One. Ya, benar banget Glowing One. Kenapa ini benar-benar unik? Biasanya tadi kalau misalnya kita melihat di game yang pertama, dengan menggunakan Valirnya, Rainbow membuat abis Knuckles of Durance, dia bikin Ice Queen One. Tapi kali ini Clay lebih mendedikasikan dirinya dengan menggunakan Glowing One. Dia tahu ini kalau misalkan poking damage-nya berhasil. Kenapa? Karena dia menggunakan Valir ditambah 9% dari yang diamankan daripada seorang Rinasminya sendiri udah bener-bener ngeganggu banget. Mau gak mau harus menggunakan NOD, Knuckles of Durance atau si Halberd. Dan nah dia post matchnya tentunya dengan perbedaan network yang bisa dibilang menyentuh ke angka 11.000. Nah dia, Genflix Airwolf versus Bigetron. Di game yang kedua antara tim Genflix Airwolf yang bisa dibilang permainannya langsung berubah drastis 180 derajat. Dan Rinasmi, seperti yang aku bilang dengan menggunakan Balmonnya, sangat setuju. Kenapa? Karena dia super strong banget di lini depan. Dia mengambil inisiatif untuk melakukan cutting minion di area bottom lane. Dia mencoba untuk mengambil level terlebih dahulu.